Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti kamu lihat ya, kamu lihat ini jadwalnya aku keramas ya, makanya rambut aku berantakan. Oke, dan ini pembacaan untuk kamu dan soulmate-nya kamu di 2024, terutama untuk Februari ini ya. Dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakannya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke. So kita lihat energi oracle-nya ya. Dan Virgo, di sini energinya bisa terbalik ya, jangan dipaksakan. Dan juga biarpun kita fokus ke Februari, setiap dari kita bakal memiliki dampaknya atau perbedaan waktu untuk terjadinya gitu. Atau mungkin di kamu udah terjadi, bisa jadi kayak gitu juga, karena ini adalah general reading ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku kan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, Virgo. Oke, Virgo, ada higher power, energi yang memang seperti kamu tahu, bagi kamu yang memang energi Virgo dan kamu sudah sering nonton video aku beberapa saat ini, kamu tahu Virgo nggak dalam posisi yang begitu baik sekarang, yaitu ada K2 di first house-nya kamu. Komunikasi atau apapun juga bisa menjadi masalah untuk kamu bersama pasangan. Jika memang sebelum-sebelum ini udah ada masalah, bakal menjadi bisa lebih berat lagi ya. Untuk benar-benar mengerti dan memahami ya, gini, pokoknya posisi ini sekarang memang gak akan bisa masuk logikanya kamu, pemahamannya kamu Virgo. Karena itu akan membuat kamu lelah, capek untuk berusaha dan berpikir. Akhirnya kamu akan lari kembali ke diri kamu sendiri, yaitu seorang Virgo, yaitu energi The Hermit, yaitu energi ingin sendirian aja, memikirkan diri sendiri atau dengan diri sendiri aja untuk ngerasa jauh lebih baik, ngerasa lebih nyaman ya. Kenapa? Karena kita kan akan ada di posisi kita capek untuk overthinking, kita berpikir, kita mau ngerasa apa juga kita nggak tahu. Apapun yang kemarin begitu terasa bisa nggak jadi begitu terasa, dan sekarang waktunya kayak pengen menyendiri aja gitu ya, pengen berada di ujung jalan gitu, pengen untuk fokus dengan diri sendiri ya, ingin menjalani apa yang dijalani gitu ya, unfinished symphony ya. Soulmate, wow, karena ini energi kamu dan soulmate ya Virgo, energi soulmate-nya keluar dan ada di sini. Bottom of the deck-nya ada here and now. Energinya ngasih lihat untuk kamu memang ujian terbesar dalam percintaan untuk setahun, 2 tahun lebih ke depan ini ya Virgo. Ini ngasih lihat di mana apakah kamu tetap bisa setia menyayangi seseorang walau apapun yang terjadi antara kamu dengan pasangan, walau misalnya ada problem, ada masalah, atau memang ada energi yang membuat kalian berdua yang memang harus menjauh sekarang. Apakah kamu bisa gitu ya, atau kamu akan menyerah dan membuka hati kamu untuk orang lain ya. Jadi energi kayak itu bakal seperti ini, karena kayak itu adalah energi seperti planet karma, seorang seperti energi planet Saturnus ya, yang membawa energi masa lalu ya, dan dibawa ke masa sekarang
untuk menjadi kayak fondasi dalam hidup kamu bersama pasangan. Dan ibaratnya kalau kamu memang ingin bersama dia, bersama yang terkasih, kamu akan diberikan kesempatan untuk berpikir, jika masalah ini terjadi sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu, apakah kamu tetap ingin bersama dia. Terus kalau ini terjadi lagi ya, many times, apakah kamu tetap di sini ya, atau kamu fokus dengan yang lain ya. Kamu lihat sendiri, Unfinished Symphony Virgo. Walaupun kamu ingin menghindari, kamu pengen sendiri aja sepanjang tahun ini ataupun masih sampai tahun depan, hal ini akan masih bisa berlangsung, masih terjadi, karena hal ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi ini akan terjadi gitu ya. Maksudnya ini adalah suatu urusan yang gak bisa serta-merta dengan kamu pergi menjauh, semuanya akan selesai. Mau kalian sejauh apapun urusannya, kesakitannya, kekecewaannya, perpisahannya, atau ada apapun yang terjadi, tetap akan ada energi yang membawa kalian kembali. Ini yang perbedaan yang aku rasakan saat Ketu kemarin di Libra ya, di tahun kemarin, setahun 2 tahun yang lalu, itu aku ngerasakan banget kalau Ketu di Libra, dia itu kayak memotong apapun hubungan dengan begitu keras, dengan menyakitkan ya. Ketu kan adalah energi yang memotong, memberikan karma ya. Tapi kalau di Virgo ini aku ngerasa Ketu memang memotong keadaan, tapi aku ngelihat Ketu nggak memotong hubungannya, tapi Ketu kayak memotong komunikasinya. Karena gini ya, Libra rule-nya adalah Venus ya, jadi ibaratnya kayak tahun kemarin itu kayak hubungannya yang dipotong. Saat Ketu di Libra, kalian atau siapapun yang ada energi impact besar sekali di Libra, kamu akan merasakan hubungan kamu bakal hancur. Berapa tahun kemarin atau problem misalnya hubungan yang gak baik pasti bakal berantakan, oke? Tapi untuk yang mempunyai dominan energi sign Virgo untuk tahun ini, tahun depan, kalian itu merasakan bukan perpisahan yang terjadi atau seperti kayak harus berpisah, tapi komunikasi. Karena rural dari Virgo adalah kalau nggak salah itu Mercury ya, kalau aku nggak keliru, Mercury adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini ngasih lihat ya, komunikasi nggak akan lancar, akan ada komunikasi yang nggak akan bisa. Pokoknya gini, biarpun kamu sama dia baik aja hubungannya, tapi pokoknya komunikasi kalian nggak akan pernah bisa baik gitu. Maksudnya apa yang kamu inginkan nggak akan sama dengan apa yang diharapkan. Jadi komunikasinya nggak akan ketemu. So jadi itu, karena itu logika kamu gak akan ketemu sama dia. Apa yang kamu harapkan di masa depan, begitu juga dia, orang yang terkasih. Karena Rahu ingat ada di Pisces ya, yaitu 7 house-nya kamu Virgo. Dan energi Virgo, 7 house-nya adalah Pisces. Kamu tahu energi Pisces adalah ikan yang berada di satu aliran air, tapi mengarah ke arah yang sama. Yang satu ke kiri ataupun ke kanan ya, yang satunya mungkin ke utara ataupun ke selatan, ataupun satunya ke timur ataupun ke barat ya. Kalian sulit untuk ketemu arah yang sama, tapi kalian berada di air yang sama, aliran yang sama, hubungan yang sama, mutual gitu ya. Jadi ini ngasih lihat energi Ketu di Libra akan ngasih lihat kamu dengan pasanganmu akan memiliki prioritas yang berbeda gitu. Dia akan melakukan hal yang melainkan dari apa yang kamu harapkan. Misalnya kamu harapkan dia melakukan ini, dia akan melakukan hal yang lain. Karena dia ngerasa dia harus sedikit memberontak. Jadi untuk kamu dengan soulmate-nya kamu memang akan berat ya. Kamu bersama pasangan, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi ini ngasih lihat kalau dia melakukan hal yang kamu bilang atau kamu harapkan, tapi dia ngelakuin hal yang lain, ya wajar, dia dia ngerasakan energi dari Rahu itu tadi. Karena 7 house-nya kamu ya, energi kamu bersama yang terkasih adalah seseorang yang bakal ngambil jalannya sendiri, dan itu yang gak akan buat kamu mengerti dan memahami kenapa dia kayak gini gitu. Dia harus melakukan ini sebagai bentuk penghapusan. Ingat, Ketu adalah energi pembersihan karma buruk dari masa lalu dan juga menanam energi karma yang baru ya. Tapi kebanyakan energi Ketu adalah masa lalu. Jadi apa yang dilakukan pasangan kamu dan kamu bersama pasangan secara tidak sadar sekarang terjadi adalah untuk membersihkan karma kalian berdua.
agar saat kalian masuki hubungan ke depannya, setelah pengaruh ini mulai turun, kalian berdua udah menyelesaikan apa yang seharusnya kalian lakukan, selesaikan sebelum kalian bersama. Jadi nggak ada energi karma buruk yang bermain kencang gitu. Jadi kalian akan fokus satu sama lain, ya, nggak akan beda arah lagi. Walaupun energinya masih ibaratnya, karena di sini aku ngerasakan pasangan kamu dia akan mempunyai fokus yang lain gitu. Misalnya ya, aku ngerasakan sayang, care, cintanya ada. Dia ngerasakan sayang, cinta sama kayak kamu, cuman dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia kayak ada desire gitu, ada keinginan yang dia sulit jelaskan sama kamu gitu. Kenapa dia melakukan hal ini, tapi dia ngerasa harus melakukan ini. That's it. Itu karma yang memang harus dia jalani, bukan berarti karma buruk gitu ya, tapi ya memang ada karma yang memang harus dia jalani tanpa kamu, dan kamu juga jalani tanpa dia. Itulah di masa yang terjadi sekarang. Tapi untuk masalah hati, dia akan stay, dia akan sayang, dan saat dia udah ngerasa ini cukup dan memang karmanya selesai, dia akan kembali mengarah ke kamu. Ingat, unfinished symphony, unfinished business, urusan kalian memang belum selesai. Jadi kalau kamu ngerasa dia pergi menjauh, udah selesai hubungan kalian, no. Ingat ya, Rahu di Pisces ini ngasih lihat, walaupun menjauh energinya, arahnya berbeda, tapi kalian berada di area yang sama. Artinya dia ngerasa dan dia tahu dia akan kembali ke kamu, dan kamu harus tahu ini adalah energi seseorang yang akan dia sendiri ngerasa, dan dia kayak bilang ke kamu, oh no, urusan kita belum selesai, kamu jangan macam-macam bersama orang lain. Saat aku datang, ya, kamu adalah milik aku dan aku adalah milik kamu. Si energi itu yang bermain, ada energi keegoisan. So fokusnya, kuncinya memang adalah untuk menerima apapun yang terjadi sebagai bentuk, ya, seperti kita beres-beres, bersih rumah, itu perlu waktu, ya, perlu untuk energi belajar memahami yang terjadi, ya pasti udah ada alasannya, waktunya sendiri, ya. Jadi memang gak perlu memaksakan hal harus terjadi baik saat ini juga. Hiduplah di masa sekarang, ya, here and now adalah kuncinya, agar kamu gak ngerasa sakit, gak ngerasa kecewa dengan apapun yang terjadi sekarang, karena yang terjadi adalah energi yang sebaik-baiknya, adalah energi saat belajar menerima yang terjadi, ya harus terjadi. Kalau kamu bisa menerima yang terjadi seperti ini sekarang, artinya ya semuanya juga akan baik-baik aja, ya, tanpa ada energi untuk ngerasa bersalah atau ngerasa apapun juga. Yang terjadi sebaik-baiknya untuk kebaikan kamu dengan yang terkasih, dengan pasangan. So that's it, ya, I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya, bye bye.